Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat sejarah, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa kolonialisme. Dan materi ini berkaitan mengenai sejarah perlawanan daerah nih. Langsung saja kita bahas pada materi berikut ini. Kalian bisa lihat di samping sini ada 4 indikator yang akan kalian pelajari mengenai Perang Padri. Yang pertama ada latar belakangnya, dan yang kedua ada tahap perlawanan, dan yang ketiga ada akhir perlawanan, dan yang keempat ada tokoh perjuangan. Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian mengenai Perang Padri? Perang Padri ialah perang yang berlangsung di Minangkabau, Sumatera Barat, yang awal terjadinya antara kaum Padri dan juga kaum adat. Dalam keberlangsungan Perang Padri ini, gerakannya tidak semerta-merta mengenai tuntutan agama saja, akan tetapi suatu bentuk perlawanan Belanda di Minangkabau yang menggunakan siasat Devi de Emperor atau politik adu domba. Dan perang ini terjadi antara tahun 1921 hingga tahun 1938. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini adalah peta dari Sumatera Barat ya. Nah, sekarang kita telah memasuki indikator materi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang Perang Padri. Awal mulanya, yang pertama adalah kaum Padri atau ulama Islam yang ingin menetapkan syariat Islam, dan juga ada kaum adat, pemimpin tradisional yang mempertahankan budaya lokalnya. Lalu, apa sih yang terjadi dalam Perang Padri ini? Kaum Padri ternyata ingin membersihkan praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Pada saat itu yang terjadi adalah perjudian, lalu ada adu ayam, dan juga minum minuman keras. Nah, di slide ini kita bisa lihat ya perbedaan mengenai kaum Padri dan juga kaum adat. Kaum Padri diinterpretasikan dengan pakaian putih karena menjunjung tinggi syariat Islam. Akan tetapi mereka ini adalah beragama Wahabi, teman-teman. Perlu kalian ketahui. Lalu ada juga kaum adat diinterpretasikan dalam pakaian hitam nih, mencakup para bangsawan dan juga ketua-ketua adat yang mempertahankan budaya lokal. Dari sini, apakah teman-teman sudah bisa mengetahui perbedaan antara kaum Padri dan juga kaum adat? Nah, kali ini kita telah memasuki materi yang kedua nih. Jalannya Perang Padri tahap 1 pada tahun 1821 hingga tahun 1825. Runtutan yang terjadi adalah sebagai berikut. Terjadinya Perang Padri ternyata sudah dimulai pada tahun 1803. Hal ini masih dalam bentuk skala kecil, masih konflik kecil, dan kemudian mulailah perang besar ketika terbentuknya Harimaunan Selatan. Kalian bisa lihat di sebelah sini mengenai pengertian Harimaunan Selatan, dipimpin oleh kaum Padri dan juga ada 8 dari anggota Harimaunan Selatan. Harimaunan Selatan ini dipimpin oleh Tuan Ponan Receh ya, teman-teman. Kemudian semakin membesar ketika Harimaunan Selatan ini mulai menyerang Kerajaan Pagaruyung nih. Kerajaan Pagaruyung itu didominasi oleh kaum adat. Selanjutnya, apa yang terjadi? Kaum adat mulai meminta bantuan kepada Belanda karena mulai kewalahan atas serangan oleh kaum Padri.
Lalu mengapa sih ada Belanda? Belanda menganggap hal ini sebagai suatu bentuk ancaman terhadap penetrasi kolonial pada saat Belanda menguasai Hindia Belanda setelah Inggris. Begitupun Belanda menggunakan praktik adu domba untuk memecah belah antara kedua kaum, yaitu kaum adat dan juga kaum padri. Belanda akhirnya membantu kaum adat. Lalu, di samping itu juga, Belanda ternyata ingin menguasai perkebunan kopi yang terkenal di pedalaman Minangkabau pada saat itu. Selanjutnya adalah perang tahap kedua dari Perang Padri yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830. Setelah Belanda menyetujui untuk membantu Kerajaan Pagaruyung atau didominasi oleh kaum adat, mereka membuat perjanjian. Pagaruyung atau kaum adat di sini menyerahkan daerah pusat Minangkabau kepada Belanda, asalkan bisa membantu mereka untuk berkuasa kembali atas kaum padri di Minangkabau. Setelah itu, peperangan pun akhirnya terjadi antara Belanda dan kaum adat melawan kaum padri. Lalu kemudian di perang itu muncullah sosok penting, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Saat Imam Bonjol datang ini, dia adalah seorang yang penuh dengan strategi peperangan. Belanda rupanya tersudut oleh kaum padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol, kemudian membuat perjanjian masang. Lalu, pada saat perjanjian masang ini terjadi, karena Belanda tersudut, bukan semerta-merta karena Imam Bonjol saja nih kawan-kawan. Akan tetapi pada saat itu juga Belanda kewalahan karena tengah menghadapi perang yang terjadi di Pulau Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Setelah masa Perang Diponegoro selesai, Belanda ini akhirnya melanggar dengan menyerang terlebih dahulu. Akan tetapi apa terjadi selanjutnya? Imam Bonjol tentunya membuat strategi gerilya, yaitu taktik perang sembunyi-sembunyi nih, dan bersatu dengan kaum adat. Lalu terakhir adalah perang tahap ketiga, Perang Padri, yaitu adalah tahun 1930 hingga tahun 1838. Belanda terdesak oleh kaum padri, kemudian mengeluarkan perjanjian Plakat Panjang. Nah, lalu mengapa sih akhirnya Belanda terdesak oleh kaum padri? Ternyata sebelum terjadinya perjanjian Plakat Panjang ini, pada perjanjian masang, Imam Bonjol rupanya diam-diam untuk menyatukan antara kaum padri dan juga kaum adat. Nah, kaum adat juga ini menyadari bahwasannya Belanda ini telah melakukan praktek-praktek yang sangat tidak terpuji bagi mereka, dan kaum adat menyadari bahwa Belanda ini berniat ini bukan untuk membantu mereka, akan tetapi diam-diam untuk menguasai Minangkabau sendiri, bukan untuk mengembalikan kekuasaan Minangkabau kepada kaum adat. Selanjutnya mengeluarkan Plakat Panjang setelah kaum padri dan juga kaum adat bersatu. Plakat Panjang ini berisi mengenai Belanda hanya datang ke Minangkabau untuk berdagang. Akan tetapi apa yang terjadi setelahnya? Belanda rupanya melanggar perjanjian tersebut, dan akhirnya Belanda menggempur kota Bonjol. Selanjutnya adalah akhir dari Perang Padri. Yang pertama, daerah terakhir kekuasaan kaum padri, yakni Bonjol, telah diserang dan dikepung oleh Belanda selama 2 tahun, dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda setelah Belanda melakukan penyerangan yang berakhir pada tahun 1837. Yang kedua, akhirnya pada tahun 1837 ini Imam Bonjol tertangkap, kemudian diasingkan. Imam Bonjol diasingkan ke 3 tempat berbeda. Yang pertama, Priangan,
kemudian berpindah lagi ke Ambon, dan yang terakhir adalah Manado hingga wafatnya pada tahun 1864. Akhir dari Perang Padri ini adalah tokoh perjuangan. Di sini teman-teman bisa lihat adalah gambar dari Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol atau yang disebut dengan nama aslinya yaitu Muhammad Syahab, dikenal sebagai orang yang tegas, namun cinta damai, ulet, dan juga tidak mudah menyerah. Selain memimpin perjuangan, Imam Bonjol juga berperan dalam pendidikan Islam dan mendirikan surau dan sekolah agama di daerah Bonjol. Dalam medan perang, ia juga terkenal sebagai ahli strategi. Dia menggunakan strategi gerilya untuk melawan Belanda dan juga sekutunya. Teman-teman, kita telah sampai pada kesimpulan materi ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa gambar yang menginterpretasikan terjadinya Perang Padri. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwasannya Perang Padri ini pada awal mulanya adalah perang internal ya, konflik internal antara kaum Padri dan juga kaum adat. Akan tetapi kemudian menjadi suatu bentuk perjuangan untuk melawan penetrasi kolonial Belanda. Belanda di sini juga berupaya untuk memecah belah antara kedua kaum, yakni kaum adat dan juga kaum Padri. Belanda membantu kaum adat untuk melawan kaum Padri. Akan tetapi akhirnya kaum adat sadar bahwasannya Belanda ini bukan berniat membantu mereka. Akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu atas bantuan dari Imam Bonjol. Imam Bonjol melawan Belanda menggunakan strategi gerilya. Dengan taktik sembunyi-sembunyi ini, mereka awalnya berhasil untuk melawan Belanda. Akan tetapi pada akhirnya kemenangan tak luput dimenangkan oleh Belanda nih kawan-kawan. Belanda akhirnya berhasil menguasai Minangkabau, dan juga tokoh perjuangan kita, Imam Bonjol, diasingkan hingga akhir hayatnya. Halo, bagaimana tentang materi hari ini? Apakah sangat menarik untuk dipelajari? Kalau iya, teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat dipelajari ya mengenai sejarah Indonesia pada masa peristiwa perlawanan di daerah Minangkabau. Untuk itu teman-teman, jangan lupa saksikan video-video saya yang lain mengenai sejarah Indonesia. Sampai jumpa di materi selanjutnya.